Kami ini menyampaikan sedikit ini langsung Pak ya. Saya atas nama Rusli, kebetulan saya ketua RW 2 di belakang BRI. Memang kalau kita melihat ini kami juga pusing Pak. Sebenarnya juga kami capek Pak, begadang terus setiap malam. Kami laporkan Pak bahwa di Kelurahan Sudut Pantai pos ronda itu sudah aktif Pak, sudah berapa hari yang lalu. Kami sudah berapa hari dengan teman-teman juga SPD, masyarakat kami tetap artinya selalu penjagaan di belakang BRI. Ya, kemungkinan juga Pak, terus terang aja Pak, di dalam kami juga sangat-sangat resah Pak, kami juga perlu istirahat Pak sebenarnya ini. Tetapi apalah daya kami karena selalu ada yang terjadi di daerah kita, ada penyiraman minyak tanah, kami tidak ngerti apa sebenarnya. Nah itu Pak, dan kemudian Pak, terus terang kami berikan kabar kepada Pak Bisu Pak Katimas karena ada informasi kami dengar bahwa insya Allah tempat acara Kapolres itu di pos-pos Kamling itu ada nanti pertandingan domino. Jadi kami pos ronda kami Pak siap Pak di belakang BRI supaya dimasukkan ke dalam. Karena kenapa Pak? Karena kenapa Pak? Supaya kepolisian itu masuk ke dalam supaya bisa melihat bahwa kami didatangi dari kepolisian terus supaya kami aman Pak. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Kapolres, ini sebenarnya Bapak Ibu, saya kebetulan Pak Kasat Binmas itu sudah jadwalkan itu Pak. Nanti Pak RW, nanti koordinasi Pak Kasat Binmas. Tapi silakan kalau ada yang disampaikan. Izin Pak. Ada lagi enggak? Oh, ada lagi enggak? Silakan. Ya sekalian. Jadi intinya saja tadi Pak RW itu mau diadakan pertandingan pon nasional. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan nama saya Adi Cepat, saya tinggal di RT 11 juga Pak. Nah, untuk permasalahan yang terjadi yang meresahkan masyarakat warga Sudut Pantai sekarang ini Pak, yaitu permasalahan teror itu Pak. Masalah teror itu, perencanaan untuk pembakaran seperti itu. Nah, untuk kita melihat hal ini, itu kan banyak sekali. Kita melihat warga sekarang itu berkeliaran Pak, membawa senjata tajam Pak. Senjata tajam mulai dari anak-anak umur 17-an ke bawah Pak, ada ikut sampai begadang sampai jam 3 berkeliaran. Itu pun melewati batas Pak. Kami mengatakan melewati batas karena dari RT sebelah masuk ke RT sebelah, dari Beringin masuk ke belakang BRI seperti itu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami. Saat malam itu kami melihat, karena kami ada kegiatan di Bina Latung, terus kami kesini lagi jam malam, kami lihat kondisi. Astaga, kenapa seperti ini kondisinya? Ini bukan malahan untuk membuat kenyamanan buat masyarakat, walaupun tujuannya baik untuk menjaga keamanan. Tapi ketika kita melihat hal-hal ini, bahwasannya hal ini potensi sangat besar untuk terjadi gesekan. Apalagi hal ini sudah terjadi berlarut seperti ini beberapa malam, 2 malam atau 3 malam ya. 3 malam sudah berjalan hal seperti ini, otomatis kalau warga yang menegur warga, otomatis gesekan makin menghampiri. Nah, sehingga kami minta kepada Kapolres untuk mungkin lebih diaktifkan atau lebih diperkuat lagi pengadaan patroli Pak, patrolinya, dan meminta mengarah bahwasannya masyarakat boleh melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing, karena ketika kita masuk ke lingkungan yang lain otomatis tidak saling berkenal Pak. Beda kalau beda lorong saja Pak, mungkin kita harus kenal. Tapi kalau dia sudah dari Beringin ke belakang BRI RT 18 atau 17 begitu kan, itu agak sudah jauh Pak. Pasti kita tidak saling mengenal hal-hal itu. Nah, takutnya juga ke depannya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, salah sasaran seperti itu. Ini sangat signifikan saya lihat Pak. Karena begitu hal-hal seperti ini sangat sensitif Pak ketika ada gesekan. Apalagi macam anak muda itu ditegur Pak, egonya tinggi, tumpaunya itu muncul. Tidak mau ditegur kan seakan-akan marah kalau ditegur. Jadi
saya sampaikan kepada Pak RT kemarin, RT 17 jangan ditegur, anak-anak seperti ini jangan ditegur, warga jangan warga menegur warga. Mintalah dari aparat untuk menegurnya, menginformasikannya bahwasannya kalau ingin melakukan penjagaannya silakan menjaga di daerah masing-masing, seperti itu. Ataupun kalaupun itu jangan dilibatkan terlalu banyak orang, karena ini bikin tambah apa istilahnya kacau, kondisi tambah kacau karena baru yang ronda baru mau melakukan penyelidikan kondisi yang ada yang mencurigakan, yang di belakang sudah terlihat. Jadi warga semua pada keluar kan panik kan seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak tidak usah cerita, artinya tetap itu disimpan. Nanti rencana Pak Kasat kalau bisa kita jumat surat di situ dianukan dan rondanya supaya karena kita mau main domino. Tapi ada silakan Pak. Baik, gini ya. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin teknisnya nanti yang memang mesti diatur. Tapi itu ada Pak RW tadi, ada Bapak-Bapak RT. Jadi sistem pengamanan untuk lingkungannya itu harus kalian yang bersepakat. Kalau anggota kami ada di sini Babin yang bisa dihubungi. Patroli kami juga ke wilayah sini sudah banyak Pak. Cuman kan anggota Polres Tarakan itu nggak sampai 500 orang. Dan wilayahnya nggak cuma serumit pantai ini yang diamankan. Kalau tiba-tiba ada kejadian di Juwata, anggota saya berangkat ke Juwata. Begitu Pak. Jadi makanya saya bilang nggak bisa cuma harapkan dari polisi. Tapi sistemnya saya sepakat. Itu saya bilang jangan panik makanya. Yang harus dilakukan bukan semua warga jadi berjaga. Kita bukan sedang dalam situasi yang kemudian darurat dilakukan, tapi kita harus waspada. Selama ini kan tadinya tidak ada ronda nih. Soalnya sebelumnya saya suruh masuk, Babin saya tanya gimana pos kami di tempatmu. Kan banyak yang nggak berjalan. Sekarang ini mulai berjalan, betul nggak? Cuman kalau kita panik, akhirnya seperti itu yang terjadi. Jadi bagaimana caranya itu memang harus diatur. Dan makanya masyarakat kenapa sih kalau bersinggungan sama orang lain mesti bergesekan? Kan nggak seperti itu. Bukankah itu yang harus kita perbaiki? Momen domino itu saya buat sebetulnya untuk mempertemukan berbagai kalangan masyarakat. Supaya kita ini nggak ketemu orang lain, jangan kita anggap musuh. Ketemu orang lain kita anggap musuh. Masa sama tetangga RT, tetangga RW, atau tetangga kecamatan gitu itu musuh kita, kan nggak seperti itu. Tapi kita mesti waspada. Ada gerak-gerik misalnya mencurigakan, ditanya. Memang kewaspadaan kita harus ada, muncul seperti itu Pak. Dulu saya masih pernah dampingin bapak saya waktu saya kecil bagaimana ronda. Ya ada yang mencurigakan, misalnya rumah orang yang pintunya kebuka, kita datangi rumah orang itu, kita ketok. Pak, pintunya kebuka. Harus seperti itu. Kalau sudah seperti itu, penjahat takut bermain di tempat kita, pasti begitu. Ya kan, kalau kita kan harus melihat bagaimana kejadian kemudian kemarin terjadi kebakaran, mungkin kita nggak peduli terhadap sesama kita. Itu yang harus kita tingkatkan Pak. Jadi solusinya bukan perbanyak petugas sebetulnya, tapi kewaspadaan dan kepedulian kita sama-sama. Kalau masyarakatnya saling asuh, saling biasa peduli dengan lingkungannya, semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi. Saya sudah contohkan, ada kemarin tempat kita main domino itu Pak Bisman, itu di situ hampir tidak pernah terjadi kejahatan di Jembatan Putih. Itu yang kemarin dapat penghargaan pos kamling terbaik di Kota Tarakan dan pos kamling terbaik di Polda Kaltara. Kenapa seperti itu? Mereka semua kenal ini sama tetangganya, tahu. Adakah kegiatan pos kamling menjaga lingkungannya? Ada. Ya Pak ya. Jadi kita jangan cari masalahnya apa lagi, tapi ayo kita temukan solusi permasalahannya seperti apa. Kalau kalian biasa ketemu di sini domino misalnya sambil meronda, pasti ada orang mencurigakan, orang mikir mau masuk. Harusnya seperti itu. Ya, sama nanti tolong dinasihati. Nggak perlu kalau misalnya dari RT atau lingkungan ronda yang di sini nggak perlu bawa senjata tajam. Nanti kalian malah bermasalah. Udah ada orang mencurigakan, datangi, tanyakan. Kalian nggak yakin, telepon Babin Kamtibmas, telepon saya, atau telepon Kasat Sabara saya. Nomor-nomor teleponnya sudah kami sebar, ikuti di Instagramnya Polres.
Ada semua informasinya di situ. Akan baru patroli saya datang. Karena patroli saya intensitasnya atau seringnya masuk itu sudah bertambah-tambah jauh dari sebelumnya, Pak. Cuman kan anggota saya manusia, kebetulan anggota saya bukan robot-robot. Jadi mereka pasti nanti butuh juga waktu mereka istirahat, bergantian seperti itu. Gitu, Pak Anca ya. Ya, jadi semoga ini bisa menjawab dan ini akan kita evaluasi terus bagaimana pelaksanaannya. Yang jelas pesan saya, tolong jangan panik, tapi tetap waspada. Begitu ya, Pak ya. Terima kasih. Makasih Bapak-Bapak. Kulit sabar enggak kita mau domino nanti tadi saya udah konsultasi dengan Pak Kasat